kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa sangat-sangatlah penting dalam kehidupan manusia karena pada dasarnya bahasa digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bisa saja kita bayangkan jika kehidupan manusia tanpa interaksi ataupun komunikasi pasti akan terasa sangat mati. Begitulah sekiranya jika kehidupan manusia tanpa bahasa. Ini tidak hanya berlaku untuk manusia saja, begitupun juga dengan hewan. Meskipun kosakata yang dimiliki oleh hewan sangatlah terbatas. Dibandingkan dengan bahasa manusia yang terbilang kompleks dan luas. Karena memang realitanya dari dulu hingga saat ini, bahasa yang digunakan oleh hewan memang itu-itu saja. Dari mulai hewan mau makan, hewan mau minum, hewan mau bertelur, hewan mau melahirkan. Kosakata yang digunakan memang seperti itu saja. Lain halnya dengan manusia. Orang Indonesia saja bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Madura, bisa berbahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Namun demikian, meskipun terbilang cukup berbeda antara bahasa manusia dengan bahasa hewan, di antara keduanya terbagi menjadi dua, yaitu bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Yang pertama ada bahasa verbal. Apa itu bahasa verbal? Bahasa verbal adalah komunikasi secara lisan maupun tulisan. Contoh dari bahasa verbal yang lisan adalah ketika kita berbicara, mengobrol di kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan contoh dari bahasa verbal dalam bentuk tulisan adalah saat kita berkomunikasi melalui via WhatsApp, email, SMS, atau media sosial lainnya. Bisa juga dengan surat menyurat. Nah, itu termasuk dari bahasa verbal yang berbentuk tulisan. Kita menulis, tulisan tersebut juga bisa kita suarakan, bisa kita bunyikan. Seperti itu kira-kira contoh dari bahasa verbal yang dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yang kedua ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal di sini adalah selain dari bahasa verbal. Jadi tidak berbentuk tulisan maupun lisan. Bahasa verbal tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa dibunyikan. Seperti contohnya saat kita merasa kesakitan. Meskipun kita tidak mengungkapkan terhadap orang sekitar bahwa kita dalam keadaan sakit, namun dari raut wajah kita, tingkah laku kita, orang di sekitar kita, di lingkungan kita bisa mengerti atau memahami apa yang sedang kita rasakan. Jika kalian ditawarkan suatu makanan oleh teman kalian, lalu kalian menjawab dengan anggukan tanpa mengatakan mau, maka lawan bicara kalian akan mengerti apa yang dimaksud dengan kalian. Nah, sebaliknya jika kalian tidak menginginkannya, cukup dengan kalian menggelengkan kepala tanpa mengucapkan kata tidak mau, teman kalian pastinya mengerti bahwa kalian tidak menginginkan makanan yang ditawarkan tersebut. Atau ada juga sebagian orang yang ketika merasa malu, maka wajah mereka akan memerah. Nah, di sini orang-orang akan mengerti bahwa kita dalam keadaan malu tanpa kita harus mengungkapkan bahwa kita sedang malu. Itu contoh kecil dari bahasa nonverbal. Jadi untuk mengetahui bahasa nonverbal dari orang lain, kita membutuhkan kepekaan yang cukup dalam diri kita agar kita bisa tahu apa yang sedang orang lain rasakan tanpa dia mengungkapkan kepada kita. Seperti itu. Contoh lain dari bahasa nonverbal yang sering terjadi dalam kehidupan anak muda milenial masa kini adalah dalam sebuah hubungan. Perempuan terbilang memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Saat seorang perempuan merasa cemburu, kecewa, atau marah terhadap pasangannya, biasanya mereka tidak akan mengungkapkannya lewat bahasa verbal.
Meskipun bahasa verbalnya mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, fine, anyway, bahasa nonverbalnya akan mengungkapkan bahwa perasaan dia saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik. Maka sangat penting saat kalian memaknai suatu bahasa itu harus melihat, menyamakan antara bahasa verbal dan bahasa nonverbalnya. Bahasa verbal dengan bahasa nonverbal harus saling mendukung antara satu dengan yang lain. Tetapi jika di antara keduanya tidak saling mendukung, salah satu yang seharusnya kalian lebih percayai adalah bahasa nonverbal dari orang tersebut. Sama halnya saat kita melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus. Orang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut bisa saja berbohong dengan bahasa verbalnya, namun tidak dengan gerak-gerik bahasa nonverbalnya. Di sini sangat membuktikan bahwasanya bahasa nonverbal seseorang itu sangatlah mendukung dibandingkan dengan bahasa verbalnya. Kesimpulannya adalah seseorang bisa saja berbohong dengan kata-kata yang mereka lontarkan, namun tidak dengan gerak-gerik yang mereka perlihatkan. Tetapi lagi-lagi di sini antara bahasa verbal dengan bahasa nonverbal setidaknya harus memiliki keseimbangan di antara keduanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Mohon maaf jika kurang dipahami kata-kata yang saya sampaikan, karena ini memang benar-benar perdana bagi saya berbicara di public speaking dalam bentuk vlog. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih. Bye.